Di ufuk dunia yang terbentang luas, di antara riak samudra dan bisik angin khatulistiwa, berdirilah sebuah kisah yang melampaui batas-batas nalar dan logika. Ini bukanlah dongeng yang terucap di peraduan malam, melainkan sebuah epik nyata tentang jiwa-jiwa yang tersesat, yang dipertemukan oleh takdir di jantung kepulauan Indonesia yang magis. Kisah ini adalah tentang seorang pria dari benua Afrika yang mencari makna, dan dua wanita perkasa dari tanah Sulawesi yang mengajarkannya arti cinta sejati. Sebuah perjalanan yang dimulai dari keputusasaan, bertransformasi menjadi keajaiban yang akan bergema selamanya di sebuah lembah tersembunyi. Sebuah bukti bahwa cinta adalah kekuatan paling purba dan paling dahsyat di alam semesta. Mari kita selami bersama arus takdir mereka, dan biarkan hati kita tersentuh oleh kehangatan cinta yang mekar di tempat yang paling tak terduga. Tekan tombol ikuti dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Adibayo, seorang pria Yoruba, berusia 28 tahun, merasakan masa mudanya yang singkat telah menjadi seperti perahu jong yang lapuk dan rapuh. Layarnya telah terkoyak oleh badai kehidupan, tiangnya patah, dan ia terombang-ambing tanpa arah di atas gelombang samudra yang ganas dan tak terduga. Di tengah masyarakat Lagos yang hiperkompetitif, sebuah metropolis di Nigeria yang berdenyut dengan energi yang menyesakan, kejam, dan terkadang brutal, ia telah berjuang mati-matian. Dengan otak cemerlang, ia lulus dengan predikat kehormatan dari universitas ternama dan, seolah sudah ditakdirkan, langsung diterima di sebuah perusahaan keuangan raksasa yang didambakan semua orang. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, di tempat yang paling tersembunyi, selalu ada kekeringan mendasar yang tak pernah bisa dipuaskan oleh siapapun atau apapun. Bersamaan dengan itu, sebuah pertanyaan yang mengganggu, bahkan terkadang menyakitkan, terus menghantuinya seperti gema yang tak kunjung padam. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Apakah ini potret diriku yang sesungguhnya, yang selalu kuimpikan sepanjang malam? Pertanyaan itu terukir di jiwanya yang muda, menggerogotinya tanpa henti. Di tengah rutinitas harian yang membosankan dan tanpa makna, hubungan yang tidak menyenangkan dengan atasan yang tak punya nurani, dan hubungan manusia yang melelahkan dan hampa dengan rekan-rekan kerja yang hanya menyajikan senyum palsu dan percakapan dangkal, ia merasakan kengerian yang mencekam. Ia merasa dirinya dikonsumsi, terkikis, menjadi sekadar komponen kecil yang tidak berarti dan dapat diganti kapan saja dalam sebuah sistem raksasa yang dingin. Ia jatuh ke dalam jurang keraguan dan ketidakberdayaan yang gelap, sebuah kesadaran yang tajam, putus asa, dan mengerikan menyergapnya. Jika ia tumbang dalam keadaan tak berdaya ini, masa mudanya yang tak ternilai, satu-satunya yang ia miliki, bersama sisa gairahnya yang masih ada, bisa lenyap sepenuhnya menjadi abu yang dingin dan kotor. Maka, setelah melalui perenungan panjang yang mendalam dan keraguan yang menyiksa, ia akhirnya membuat pilihan yang berani namun mungkin merupakan pilihan paling nekat dan impulsif dalam hidupnya. Ia membuang pekerjaan yang stabil, serta semua kenyamanan dan kemudahan yang telah begitu akrab baginya, seolah-olah itu adalah kain lap tua yang kotor. Dengan hanya sebuah ransel usang di pundaknya, tanpa rencana yang jelas atau janji untuk kembali, ia melemparkan dirinya ke dalam sebuah perjalanan menuju negeri yang jauh dan eksotis, Indonesia. Ia tidak memiliki tujuan spesifik atau target muluk. Ia hanya memeluk sebuah harapan samar, bagai mimpi bahwa di tengah alam Indonesia yang purba, luas, dan terkadang bahkan terasa memusuhi manusia, mungkin ia bisa berhadapan dengan dirinya yang sebenarnya tanpa polesan. Atau mungkin, ia bisa menemukan kembali gairah hidup yang membara dan makna murni yang telah lama ia lupakan atau ia kira telah hilang. Perjalanannya yang mendadak dan tampak sembrono itu, pada hakikatnya, adalah sebuah pelarian putus asa dari kenyataan yang keras dan menyesakan. Sekaligus sebuah kerinduan yang mendalam dan membarakkan awal yang baru yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Jantungnya yang telah lama tertidur akhirnya berdetak kencang setelah sekian lama. Matanya bersinar dengan cahaya yang berbeda dari sebelumnya.
Perjalanannya membawanya melintasi pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Dari hiruk-pikuk Jakarta, keindahan spiritual Yogyakarta, hingga surga turis di Bali. Namun, semua itu terasa dangkal. Ia mencari sesuatu yang lebih dalam, lebih otentik. Peta dan bisik para pelancong membawanya lebih jauh ke timur, ke jantung Sulawesi, sebuah pulau yang menyimpan misteri dan keindahan liar. Di setiap desa kecil yang ia singgahi, ia turun untuk menghirup udara fajar yang sejuk dan menyegarkan hingga ke lubuk paru-parunya, mencoba mendapatkan inspirasi baru, penghiburan kecil dalam hidup, atau semacam pencerahan. Dan ketika ia telah melintasi pegunungan dan merambah lebih dalam ke pedalaman Sulawesi yang lebih terjal, di mana tangan peradaban modern hampir tidak terjangkau, ia membuat keputusan yang agak impulsif dan spontan. Ia mendengar tentang sebuah desa terpencil yang bahkan tidak tercatat dengan baik di peta-peta tua. Desa itu, yang bernama Lembah Sunyi, memiliki nama yang sederhana namun memikat, dan memang terletak di sebuah lembah terpencil yang harus dicapai dengan menyeberangi sungai deras dan melewati hutan lebat. Ia memutuskan untuk turun sejenak di dekat sana dan menjelajahi alamnya yang masih perawan serta kehidupan masyarakatnya yang tulus. Saat itu, ia bahkan tidak pernah bermimpi, apalagi membayangkan bahwa ini akan menjadi momen penting dan menentukan yang akan mengubah sisa hidupnya dan takdirnya yang rapuh dari akarnya. Langkah kakinya yang lelah, seolah ditarik oleh benang takdir yang tak terlihat. Bergerak perlahan, namun tanpa ragu menuju desa kecil yang tampak damai itu, desa yang mungkin akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Jantungnya berdebar kencang dengan antisipasi yang tak ia kenali. Saat sedang seorang diri menjelajahi hutan hujan tropis yang luas, indah, dan tak kenal ampun yang membentang tanpa akhir di sekitar Lembah Sunyi, terpesona oleh keagungan dan misteri alam purba. Adibaya tiba-tiba dilanda cuaca buruk yang tak terduga. Badai tropis yang dahsyat, bagai amarah alam yang membunuh dan tanpa ampun menerjang tanpa peringatan. Dalam sekejap, ia terperangkap tanpa bisa berbuat apa-apa. Dunia berubah menjadi neraka hijau yang basah, jarak pandang tertutup rapat oleh tirai hujan lebat, bahkan tangannya sendiri nyaris tak terlihat. Suhu tubuhnya mulai menurun drastis karena kedinginan dan kebasahan, sementara tubuhnya gemetar hebat. Lebih buruk lagi, ia benar-benar tersesat di tengah hutan lebat yang medannya kini menjadi licin dan berbahaya. Saat meraba-raba tanpa tujuan, dalam ketakutan yang luar biasa, kakinya tergelincir di atas batu yang licin tertutup lumut dan ia jatuh ke dalam jurang kecil yang curam. Pergelangan kaki kanannya terkilir parah dengan suara retakan yang memuakkan. Kakinya tak lagi bisa digerakkan sesuai kehendaknya. Ponselnya, tentu saja, tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Persediaan makanan darurat yang sedikit dan bahan bakar terakhir untuk membuat api kecil agar tubuhnya tetap hangat dan merebus air minum mulai menipis dengan cepat. Ia dilanda ketakutan ekstrem dan keputusasaan yang meresap hingga ke tulang. Ia membayangkan dirinya akan mati kedinginan dan kelaparan sendirian di hutan Sulawesi yang tak berujung ini, atau menjadi santapan binatang buas. Di antara kesadarannya yang mulai memudar dan api kehidupannya yang hampir padam, bayangan wajah orang tuanya yang sudah menua di Nigeria dan teman-temannya yang selama ini terlalu ia abaikan melintas di benaknya silih berganti. Ia memanjatkan doa terakhirnya yang tulus dan putus asa. Kesedihan yang mendalam dan pahit menyelimutinya. Apakah hidupnya yang masih muda dan belum mekar ini akan berakhir dengan begitu sia-sia dan menyedihkan? Berapa lama waktu telah berlalu dalam keabadian neraka yang dingin, gelap, dan penuh penderitaan itu? Mungkin sekejap, mungkin selamanya. Samar-samar, namun jelas, ia mendengar suara dua wanita. Suara yang hangat, lembut, dan nyaris seperti suara surgawi, seolah memanggil namanya atau meratapi jiwanya yang rapuh dan hampir lenyap. Ia merasa seperti dalam mimpi atau halusinasi terakhir, seseorang dengan hati-hati menyelimuti tubuhnya yang sedingin es dengan sesuatu yang hangat, lembut, dan harum seperti kain tenun sengkang yang tebal. Kemudian, ia merasakan cairan yang hangat, kuat, manis, dan penuh kehangatan kehidupan diteteskan satu persatu ke dalam mulutnya yang kering, pecah-pecah, dan berdarah.
Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, mengumpulkan seluruh kehendaknya yang hampir padam, ia dengan susah payah berhasil mengangkat kelopak matanya yang terasa seberat timah. Dalam pandangannya yang kabur dan tidak fokus di tengah badai yang memutihkan dunia, tampak samar namun jelas sosok dua wanita Indonesia yang luar biasa cantik, misterius, sekaligus kuat. Mereka muncul begitu saja, seolah-olah mereka adalah dewi-dewi melas asih dari lembah itu. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Dewi. Usianya tampak baru saja melewati 45 tahun, seorang wanita berambut hitam legam yang kecantikannya begitu memesona. Ia memiliki senyum yang hangat, lembut, dan penuh cinta, seperti senyum Ratu Kidul dalam lukisan. Matanya yang coklat tua, seindah samudra senja, memancarkan simpati yang mendalam, kesedihan, dan cinta keibuan yang tak terbatas. Sentuhan tangannya yang halus dan lembut terasa begitu menenangkan, seperti tangan seorang ibu yang membelai anaknya yang sakit. Yang lainnya bernama Kartini, usianya tampak mendekati 55 tahun. Ia adalah seorang wanita dengan rambut yang mulai memutih di beberapa bagian, namun memancarkan aura karismatik yang mendalam dan memikat. Kesan pertamanya mungkin sedikit dingin, pendiam, tegas, dan bahkan sedikit mengintimidasi. Namun, di balik tatapan matanya yang tajam, tersembunyi kehangatan yang tak bisa ditutupi, kemanusiaan yang dalam, dan kebijaksanaan mendalam yang terpancar dari pengalaman hidup yang panjang. Mereka berdua adalah permata indah dengan pesona yang berbeda. Selama puluhan tahun, mereka telah bekerja bersama di satu-satunya fasilitas kesehatan di Desa Lembah Sungi, sebuah puskesmas pembantu pustu yang kecil, tua, dan sederhana. Mereka adalah bidan desa dan ahli pengobatan herbal tradisional tabib yang telah berbagi suka, duka, dan rasa sakit satu sama lain, saling menopang dan menguatkan. Mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Mereka terikat oleh ikatan yang tak terpisahkan, seperti saudara kandung atau belahan jiwa. Hari itu, mereka sedang dalam perjalanan pulang dengan sepeda motor tua setelah melakukan kunjungan darurat ke dusun yang lebih terpencil lagi yang terisolasi oleh badai. Saat itulah, secara ajaib, mereka menemukan Adebayo yang terkubur dalam lumpur dan dedaunan basah, nyaris tak bernapas. Merekalah yang menyelamatkannya. Dengan hati-hati, mereka memapah Adebayo. Berjuang melawan hujan badai yang menusuk tulang dan medan yang licin, mereka berjalan selama berjam-jam, akhirnya berhasil membawanya dengan selamat ke pustu di desa. Tanpa usaha mereka yang berani, penuh pengabdian, dan mulia tindakan, yang bahkan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, Adebayo mungkin akan menemui nasib tragis, menjadi mayat yang dingin, kesepian, dan menyedihkan di hutan Sulawesi, tak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Ia tidak hanya diselamatkan nyawanya, tetapi seolah-olah ia dianugerahi keberadaannya sekali lagi. Sisa-sisa api kehidupannya yang hampir padam, berkat tangan dan cinta mereka yang hangat dan penuh pengabdian, mulai menyala kembali dengan terang menghadap dunia. Ia selamat secara ajaib. Kondisi Adebayo ternyata jauh lebih serius dan berbahaya daripada yang mereka duga. Ia menderita hipotermia parah dan ujung jari tangan serta kakinya hampir mati rasa. Selain itu, kedua paru-parunya sudah dipenuhi radang parah, menunjukkan gejala pneumonia akut. Selama beberapa hari, ia tidak sadarkan diri, suhu tubuhnya melonjak di atas 40 derajat Celcius, berada di ambang batas antara hidup dan mati. Dewi dan Kartini tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Mereka bergantian siang dan malam merawatnya dengan pengabdian maksimal. Mereka mengerahkan semua pengetahuan medis modern yang mereka miliki, pengalaman keperawatan yang panjang, dan semua obat-obatan serta peralatan medis yang, meskipun sangat tidak memadai dan ketinggalan zaman, adalah segalanya bagi mereka. Mereka berjuang mati-matian dengan harapan tulus untuk menyelamatkan nyawanya yang hampir lenyap. Dewi semalaman mengompres dahinya yang membara dengan handuk basah yang dingin. Sementara itu, Kartini nekat menempuh bahaya, menerobos sisa-sisa badai untuk pergi ke desa tetangga demi mendapatkan beberapa antibiotik. Berkat perawatan mereka yang penuh pengabdian dan terampil, dan mungkin juga keberuntungan yang ajaib,
Adibayo akhirnya ditarik kembali dari jurang kematian. Dengan susah payah, ia sadar kembali dan mulai pulih perlahan tapi pasti. Kehidupannya yang hampir sirna, seperti pohon beringin muda yang bertahan dari musim kemarau panjang dan menumbuhkan tunas baru, kembali berakar di dunia. Ia selamat berkat usaha mereka yang luar biasa. Bahkan setelah ia sadar sepenuhnya dan bisa bergerak sedikit, desa Lembah Sunyi masih terisolasi sepenuhnya dari dunia luar karena hujan lebat yang memicu beberapa tanah longsor. Adibayo tidak punya pilihan selain tinggal sementara di ruang perawatan kecil di pustu yang kecil dan tua milik Dewi dan Kartini untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pustu itu kecil, tua, dan tidak memiliki fasilitas modern sama sekali. Namun, berkat perhatian hangat dan cermat dari kedua wanita itu, tempat itu selalu bersih tanpa debu, nyaman, dan memiliki suasana damai seperti rumah sendiri. Sebagian besar waktunya, ia habiskan berbaring di tempat tidur tua yang keras, tidak nyaman, dan berderit, menatap kosong ke pemandangan hijau subur, megah, indah, dan terkadang bahkan mistis dari lembah Sulawesi yang terhampar di luar jendela. Untuk mengusir kebosanan dan kesepiannya, Dewi membawakannya beberapa buku tua yang sudah usang novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dan kumpulan puisi Chairil Anwar. Dengan bantuan kamus dan bahasa Indonesianya yang masih terbata-bata, ia dengan susah payah membacanya. Awalnya, karena kendala bahasa dan perbedaan budaya yang sangat asing, ada kecanggungan dan jarak tak terlihat di antara mereka bertiga. Namun, seiring bertambahnya waktu yang mereka habiskan bersama, seiring pemahaman kemanusiaan, simpati yang mendalam, dan perhatian hangat mereka semakin dalam, Adibayo, Dewi, dan Kartini mulai membuka pintu hati mereka satu sama lain, perlahan tapi tulus. Mereka menjadi seperti keluarga yang nyaman yang seolah sudah saling kenal sejak lama, atau seperti sahabat lama yang memahami bagian terdalam dari jiwa masing-masing. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang canggung, beberapa kata Inggris yang terbata-bata, serta ekspresi wajah yang kaya dan berlebihan. Dan segala macam gerak tubuh yang penuh warna dan lucu. Mereka berbagi pikiran, perasaan, dan emosi rahasia yang terpendam di lubuk hati mereka dengan jujur, tanpa kepura-puraan, dan terkadang dengan riang seperti anak-anak. Untuk pertama kalinya, Adibayo dengan jujur dan tenang menceritakan kepada seseorang mengapa ia meninggalkan pekerjaan dan kehidupan yang nyaman di Nigeria tanpa rencana apapun dan datang ke tanah Sulawesi yang jauh, keras, dan asing ini. Ia mengakui bahwa apa yang sebenarnya ia cari dalam perjalanan panjang, sepi, dan sulit ini mungkin bukanlah kesuksesan gemilang atau pengalaman istimewa, melainkan dirinya sendiri yang telah terlupakan dan makna sejati dari kehidupan. Pengakuannya terkadang tidak beraturan dan membingungkan, tetapi penuh dengan penderitaan mendalam dan ketulusan. Dewi dan Kartini juga mulai menceritakan masa lalu mereka yang penuh gejolak, bahkan terkadang tragis. Perlahan, dengan sangat hati-hati, tetapi dengan tulus, mereka berbicara tentang luka mendalam yang menyakitkan dan kesepian yang menggerogoti, yang telah lama mereka pendam dan tidak mudah mereka ceritakan kepada siapapun. Dan meskipun begitu, mereka juga berbicara tentang mimpi sederhana namun tulus yang masih mereka miliki. Mereka berdua adalah janda muda yang cantik, yang beberapa tahun sebelumnya telah kehilangan suami yang mereka cintai lebih dari hidup mereka sendiri. Karena kecelakaan tak terduga atau penyakit kejam. Mereka kehilangan suami mereka terlalu cepat dan sia-sia, dan setiap hari mereka berjuang untuk hidup dengan kesedihan yang mendalam dan tak terhapuskan, serta rasa kehilangan yang menusuk. Suami Dewi adalah seorang petani kopi yang gagah berani, kuat, dan cakap, yang mencintainya lebih dari siapapun. Suatu hari, ia tertimpa longsor saat bekerja di kebunnya di lereng gunung dan meninggal secara tragis di usia muda. Suami Kartini adalah seorang nelayan yang jujur, bertanggung jawab, dan sangat mencintai keluarganya. Beberapa tahun yang lalu, perahunya dihantam badai di laut lepas dan ia tidak pernah kembali. Mereka saling berempati secara mendalam terhadap luka yang menyakitkan dan kesedihan yang tak tersembuhkan satu sama lain
seolah-olah itu adalah penderitaan mereka sendiri. Dalam keheningan yang dalam, hangat, dan damai, mereka menghibur satu sama lain dengan tulus. Diam-diam menyeka air mata panas satu sama lain dan mengucapkan kata-kata penghiburan yang canggung namun tulus. Mereka memeluk rasa sakit, kesedihan, dan kesepian satu sama lain. Dalam proses empati yang mendalam, penghiburan yang hangat, dan simpati timbal balik itu, mereka menyadari dengan mendalam dan tulus bahwa mereka jauh lebih mirip daripada yang mereka kira. Mereka menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya orang di dunia yang dapat memahami dan mengisi kesepian dan luka lama satu sama lain dengan hangat. Jiwa mereka yang terluka melalui satu sama lain mulai sembuh sedikit demi sedikit. Adebayo secara khusus mulai merasakan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam terhadap kedua wanita itu, dan lebih dari itu, perasaan istimewa dan lembut. Ia sangat tersentuh oleh kehangatan Dewi yang seperti matahari, welas asihnya yang seperti malaikat, dan pengabdiannya. Ia juga tersentuh oleh hati Kartini yang dalam dan bijaksana, yang terkadang tampak acuh tak acuh dan dingin, tetapi memiliki hati yang lebih bersemangat, kuat, sekaligus lebih rapuh dan sensitif daripada siapapun. Dewi setiap malam menyeka keringat di dahi Adebayo yang panas dengan tangannya yang dingin dan lembut, dan dengan sabar menyuapinya ramuan herbal jamu yang ia racik dari tanaman obat di hutan. Sendok demi sendok, seperti memberi makan seorang anak. Kartini, meskipun di permukaan masih menggunakan nada bicara yang ketus dan acuh tak acuh, merawat setiap makanannya dengan perhatian penuh. Ia bahkan mencuci pakaian Adebayo yang kotor dan bau seolah-olah itu miliknya sendiri, memberinya wewangian dari bunga-bunga, dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Malam hari, ia tidur di ranjang darurat kecil di samping tempat tidur Adebayo untuk memantau kondisinya, menunjukkan perhatiannya yang halus dan lembut. Adebayo benar-benar terpikat, tidak hanya oleh kecantikan mereka yang menawan, tetapi juga oleh jiwa mereka yang dalam, hangat, kuat, dan indah. Dewi dan Kartini pun merasakan hal yang sama. Mereka sangat terkesan oleh kemurnian, semangat membara, dan sikap positif Adebayo yang kuat. Meskipun menghadapi kesulitan ekstrem di negeri asing, ia tidak pernah kehilangan harapan atau putus asa, bahkan mencoba menghibur mereka. Mereka melihat kesepian yang mendalam, kesedihan, dan bayang-bayang pengembaraan tanpa tujuan di matanya yang gelap dan dalam. Mereka merasakan simpati yang mendalam terhadap jiwanya yang terluka, yang sangat mirip dengan luka mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka mulai merasakan cinta keibuan yang hangat, atau mungkin perasaan khusus yang mendebarkan sebagai seorang wanita yang telah lama terlupakan. Maka, di malam-malam yang panjang dan hening di lembah sunyi, 3 jiwa yang kesepian, terluka, dan tersesat tanpa sadar meresap satu sama lain. Dengan hati-hati berbagi kehangatan dan harapan samar akan kehidupan baru. Pertemuan ajaib mereka mungkin adalah pertemuan istimewa dan tak terhindarkan yang telah ditakdirkan sejak lama. Jantung mereka berdebar kencang setelah sekian lama. Seiring musim hujan yang seolah tak berujung semakin dalam, perasaan halus, lembut, dan mendebarkan yang mengalir di antara Adebayo, Dewi, dan Kartini juga menjadi lebih dalam, lebih kompleks, dan terkadang tak tertahankan. Adebayo mulai merasakan perasaan cinta yang mendalam, membara, sekaligus membingungkan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terhadap kedua wanita cantik dan menawan yang merawatnya dengan penuh pengabdian, seperti seorang ibu, kakak, atau bahkan lebih. Gairahnya yang muda, murni, dan terkadang tak terkendali, membangkitkan kembali dengan kuat perasaan feminin yang halus, indah, dan panas yang telah lama tertidur atau sengaja diabaikan di lubuk hati kedua wanita itu. Dewi, tanpa sadar, sangat tertarik pada hati Adebayo yang hangat seperti matahari, murni seperti anak kecil, dan terkadang bahkan naif. Ia merasakan naluri keibuan yang kuat untuk berada di sisinya, merawat, dan menghiburnya, bersamaan dengan cinta sebagai seorang wanita. Sementara itu, Kartini, yang hatinya telah lama tertutup rapat, merasa pintu hatinya bergetar tak terkendali oleh kekuatan dan pesona maskulin yang tersembunyi di balik sikap Adebayo yang terkadang kasar dan canggung.
pesona intelektualnya yang dalam-dalam memandang dunia, serta rasa hormat dan perhatian tulus yang ia tunjukkan padanya. Namun, cinta mereka yang istimewa, berbahaya, dan seolah terlarang ini tidak pernah berjalan mulus, normal, atau indah. Hubungan segitiga yang kompleks, halus, dan bahkan berbahaya, yang lahir di antara seorang pria muda yang bersemangat dan dua wanita paruh baya yang matang dan cantik yang juga merupakan sahabat terdekat di dunia dan paling memahami rasa sakit satu sama lain, membawa kebingungan yang tak tertahankan dan konflik batin yang hebat dan menyakitkan bagi ketiganya. Mereka harus menderita dan berkonflik setiap malam, siang, dan malam antara cinta yang membara satu sama lain, persahabatan mereka yang mendalam dan tak tergoyahkan, serta tatapan moral yang dingin dan kecaman dari dunia di sekitar mereka. Hubungan mereka terasa genting seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Terlebih lagi, tatapan dingin, acuh tak acuh, dan bahkan terkadang memusuhi dari komunitas pedesaan lembah sunyi yang kecil, tertutup, dan konservatif sebuah desa yang seolah terisolasi sepenuhnya dari dunia juga menjadi beban berat dan ancaman nyata bagi mereka. Awalnya, penduduk desa merasa kasihan dan bersimpati tulus kepada Adibayo, orang asing muda yang terdampar dan hampir mati di tanah mereka. Namun, ketika desas-desus yang tidak terhormat dan memalukan mulai menyebar seperti wabah ke seluruh desa bahwa ia memiliki hubungan yang ambigu, tidak pantas, dan tidak dapat dipahami dengan dua bidan yang paling dihormati di desa, hubungan yang melampaui sekadar hubungan kemanusiaan mereka, mulai memandangnya dengan tatapan curiga, tidak ramah, dan bahkan menghina. Terutama para tetua desa yang keras kepala dan konservatif, serta beberapa pria yang iri dan berpikiran sempit yang bekerja bersama mereka. Secara terbuka dan dengan niat jahat mengutuk dan menuding hubungan mereka yang istimewa dan tidak dapat dipahami itu sebagai hubungan yang tidak bermoral, bejat, dan bahkan jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan ada suara-suara ekstrem dan kejam yang menyatakan Adibayo sebagai orang asing berbahaya dan tidak senonoh yang mengganggu dan menodai moralitas sederhana desa, dan menuntut agar ia segera diusir. Di tengah tekanan eksternal yang tak tertahankan, kejam, dan brutal ini, serta konflik internal mereka sendiri yang kompleks, hebat, dan menyakitkan, ketiganya menderita setiap malam tanpa bisa tidur, diliputi stres ekstrem. Terkadang, mereka saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan, yang seharusnya tidak diucapkan, kehilangan akal sehat, saling melukai, dan bertengkar hebat. Adibayo merasa seolah-olah semua kekacauan dan konflik neraka ini adalah salahnya, dan ia diliputi rasa bersalah yang mendalam dan ketidakberdayaan yang tak tertahankan. Pikiran bahwa ia mungkin harus meninggalkan kedua wanita yang dicintainya secara diam-diam dan selamanya membuatnya menderita dan menangis. Dewi dan Kartini juga terkoyak antara persahabatan mereka yang mendalam dan tak tergoyahkan, serta cinta mereka yang membara kepada Adibayo. Mereka tidak dapat dengan mudah memilih atau melepaskan salah satunya dan menderita dalam konflik yang mendalam dan rasa sakit yang luar biasa. Cinta ajaib mereka, seperti lilin kecil di tengah badai, bergoyang genting dan mengkhawatirkan. Tampaknya akan padam kapan saja. Pada saat itulah, di tengah hubungan mereka yang genting, tegang, dan menyakitkan, muncul seseorang yang menawarkan kebijaksanaan hangat dan penghiburan mendalam. Seperti seberkas cahaya yang menerangi jalan dalam kegelapan, atau seperti oase sejuk yang ditemukan di tengah gurun yang ganas. Ia adalah Nenek Ina, seorang tetua desa dan dukun bayi, serta ahli herbal tradisional yang dihormati dan dicintai oleh semua penduduk desa. Setelah menghabiskan seluruh hidupnya di tanah Sulawesi yang keras dan sunyi ini, menyaksikan kelahiran, kematian, suka, duka, cinta, dan perpisahan yang tak terhitung jumlahnya. Ia adalah seorang bijak yang hidup dengan kebijaksanaan hidup yang mendalam dan luas, serta wawasan mendalam tentang kemanusiaan. Suatu malam yang bersalju, ia dengan tenang mengundang Adibayo, Dewi, dan Kartini ke pondok panggungnya yang kecil, hangat, dan nyaman. Ia menyajikan teh hangat yang harum, dan dengan tenang dan sabar mendengarkan kisah hati mereka yang menyakitkan, bingung, dan menderita sampai akhir.
seolah-olah itu adalah kisahnya sendiri. Kemudian, dengan senyum yang lembut, penuh belas kasih, dan seolah merangkul segalanya di wajahnya yang penuh keriput, ia berkata, "Anak-anakku, cinta itu sendiri tidak memiliki satu bentuk, dan warnanya pun tidak hanya satu. Tidak ada jawaban yang pasti di dunia ini. Yang terpenting bukanlah tatapan dingin orang lain, adat istiadat kuno yang sempit, atau tudingan bodoh dari masyarakat. Yang terpenting adalah kebenaran, kedalaman, dan kemurnian hati kalian satu sama lain. Tidak ada yang lebih bodoh di dunia ini daripada dengan bodohnya melepaskan ikatan berharga yang didambakan oleh hatimu sendiri. Hanya karena terikat oleh tudingan yang salah dari masyarakat atau adat istiadat kuno yang bodoh yang akan kau sesali dan membuatmu menderita seumur hidup. Sejauh yang nenek lihat, kalian bertiga adalah makhluk yang saling membutuhkan seperti satu tubuh. Kalian adalah satu-satunya di dunia ini yang dapat dengan hangat menyembuhkan dan dengan tulus memulihkan luka-luka mendalam satu sama lain. Jadi, jangan lagi takut atau ragu. Beranilah dan jangan takut untuk bersama-sama menciptakan jalan baru yang belum pernah dilalui siapapun sesuai dengan arahan hati kalian yang sebenarnya. Cinta sejati memiliki kekuatan terbesar dan terkuat di dunia ini yang mampu mengatasi kesulitan dan cobaan apapun, bahkan ketakutan terbesar sekalipun, yaitu kematian. Percayalah pada cinta kalian. Kata-katanya yang dalam, bijaksana, hangat, dan kuat memberikan keberanian besar dan penghiburan mendalam bagi ketiganya yang tersesat dalam kegelapan dan putus asa, dan menjadi cahaya yang menerangi jalan yang harus mereka tempuh. Mereka bertekad kuat untuk melindungi cinta mereka yang istimewa dan berharga sampai akhir, dengan gagah berani melawan semua prasangka dingin dan kesulitan berat dari dunia. Hati mereka kembali terikat erat oleh cinta. Selain itu, Budi, seorang pemuda desa yang gagah, sederhana, dan setia kawan, pada awalnya curiga dan waspada terhadap Adibayo, orang asing yang tidak ia kenal. Namun, setelah lama mengamati dari dekat bagaimana Adibayo dengan tulus menyayangi dan mencintai Dewi dan Kartini, serta berkorban dan berdedikasi untuk mereka, ia perlahan-lahan memahami ketulusan dan keberanian maskulinnya dan membuka hatinya. Ia bahkan menjadi pendukung mereka yang paling dapat diandalkan dan dipercaya, serta pelindung setia mereka. Ia melawan prasangka tidak adil dan salah, serta gosip jahat dari penduduk desa. Di mana batas negara dalam cinta? Apa hubungannya dengan usia? Cinta mereka jelas nyata. Jangan sakiti mereka lagi. Katanya dengan berani, membela mereka dengan gagah berani. Ia juga tanpa pamrih dan secara konsisten menyediakan makanan berharga seperti hasil buruan dan hasil kebun yang sangat penting untuk bertahan hidup di musim hujan yang panjang. Memberikan bantuan nyata kepada mereka. Tindakannya yang berani, setia kawan, dan hangat meskipun perlahan, jelas memberikan pengaruh positif pada penduduk desa lain yang awalnya mengutuk dan menuding mereka. Suasana dingin dan tegang di desa berangsur-angsur berubah menjadi suasana persahabatan yang diwarnai pemahaman, toleransi, dan kepedulian hangat. Cinta mereka akhirnya menemukan benih harapan kecil. Berkat nasihat nenek Inah yang dalam dan bijaksana, dukungan budi yang dapat diandalkan, dan penuh pengabdian, dan yang terpenting, cinta mereka yang tak tergoyahkan dan absolut satu sama lain. Adibayo, Dewi, dan Kartini akhirnya dengan berani dan bijaksana mengatasi semua konflik dan cobaan internal dan eksternal yang sulit, keras, dan bahkan terkadang putus asa. Mereka akhirnya menemukan keseimbangan hubungan mereka yang sangat istimewa, harmonis, dan tak ada duanya di dunia. Mereka tidak lagi memandang satu sama lain sebagai pesaing, menderita, karena cemburu, atau saling menyakiti. Sebaliknya, mereka dengan lapang dada menerima dan sangat menghormati kepribadian, kekuatan, dan bahkan kelemahan masing-masing. Mereka dengan hangat mengisi dan merangkul kekurangan dan kelemahan satu sama lain dengan cinta sejati, pemahaman mendalam, dan pengabdian tanpa syarat, seolah-olah itu adalah milik mereka sendiri. Mereka bertekad untuk menjadi keluarga dalam arti yang sebenarnya, sebuah komunitas takdir yang unik di dunia.
Mereka tinggal bersama di bawah satu atap di desa kecil lembah sunyi, saling mencintai secara mendalam dan bergantung satu sama lain dengan tulus. Adibayo membagi cintanya yang muda, panas, dan murni secara adil, jujur, dan tanpa pamrih kepada kedua wanita yang dicintainya. Cintanya yang hangat dan tak tergoyahkan melelehkan hati kedua wanita yang telah lama beku dan terluka seperti salju musim semi, membawa harapan akan kehidupan baru dan rasa kebahagiaan yang telah terlupakan. Dewi dan Kartini juga, dengan dasar persahabatan mereka yang mendalam dan tak tergoyahkan, serta solidaritas feminin yang kuat, bahkan lebih kuat dari ikatan saudara, bersama-sama mencintai Adibayo dengan tulus. Dengan sukacita yang tak terkira, rasa syukur yang mendalam, dan hati yang berdebar-debar, mereka dengan hati-hati membangun bentuk keluarga baru yang istimewa dan unik di dunia. Rumah mereka yang sederhana, namun penuh cinta selalu dipenuhi dengan kehangatan manusiawi, tawa riang yang tak henti-hentinya, serta kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam dan pengabdian tanpa syarat satu sama lain. Mereka adalah makhluk yang sempurna dan saling melengkapi. Dan tak lama setelah itu, seolah-olah surga pun terharu dan memberikan berkatnya atas cinta mereka yang istimewa, berani, dan bahkan mulia, sebuah peristiwa ajaib, menakjubkan, dan luar biasa yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat manusia terjadi pada mereka secara berurutan. Dewi, yang berusia 45 tahun, dan Kartini, yang berusia 55 tahun usia, di mana secara medis kemungkinan kehamilan dianggap hampir tidak mungkin hampir secara bersamaan. Bahkan pada saat yang sama, masing-masing mengandung anak Adibayo. Dokter di kota terdekat yang sesekali mengunjungi desa dan selalu memantau kesehatan mereka dengan cermat, bahkan tidak bisa menahan rasa takjub dan kekagumannya. Ini adalah berkah dan kehendak khusus Tuhan yang melampaui keajaiban medis sejati yang belum pernah saya lihat sekalipun selama menjadi dokter. Roh-roh penjaga lembah yang keras ini terkesan oleh cinta kalian yang istimewa, agung, dan indah telah memberikan hadiah paling berharga dan bernilai. Mendengar berita yang luar biasa dan bahkan sakral ini, ketiganya pada awalnya hanya saling menatap dengan bingung, tak bisa berkata-kata. Namun, tak lama kemudian, mereka saling berpelukan erat, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil karena sukacita, keharuan, dan rasa syukur serta kekaguman yang tak terhingga. Penduduk desa juga mendengar berita yang menakjubkan ini dengan tulus bersukacita bersama seolah-olah itu adalah urusan mereka sendiri dan dengan tulus memberkati mereka. Terutama Nenek Inah, pilar spiritual dan guru rohani mereka, bersukacita dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah bukti paling pasti dan jelas bahwa Bumi Agung Sulawesi ini akhirnya sepenuhnya mengakui dan dengan tulus memberkati cinta kalian yang istimewa, berani, dan indah. Anak-anak ini pasti akan menjadi makhluk yang sangat berharga dan mulia yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bersama dengan harapan baru ke tanah yang keras ini. Bahkan para tetua desa yang keras kepala dan berpikiran sempit yang pernah paling keras mengutuk dan menuding mereka, bahkan mencoba mengusir mereka dari desa. Tidak bisa lagi berkata-kata buruk atau membantah di hadapan berita ajaib yang menakjubkan ini. Mereka hanya bisa diam dan menundukkan kepala. Cinta mereka akhirnya membuahkan hasil terbesar dan terindah di dunia, keajaiban kelahiran kehidupan baru. Selama masa kehamilan, Adibayo mendedikasikan dirinya lebih dari sebelumnya dengan lembut dan cermat, memberikan segalanya tanpa pamrih untuk kedua istri tercintanya. Jika Dewi atau Kartini tiba-tiba menginginkan makanan istimewa dan sulit didapat di tengah malam, ia tidak ragu sedikit pun untuk mengendarai sepeda motor tuanya yang reyot ke kota yang jauhnya puluhan kilometer meskipun cuaca buruk dan badai menerjang. Setiap malam sebelum tidur, ia meletakkan tangannya yang besar dan hangat di atas perut mereka yang semakin membesar, dan dengan suara rendah yang lembut, ia membacakan kisah-kisah menarik dan indah yang ia alami dalam perjalanannya, atau dongeng-dongeng bijaksana secara bergantian dalam bahasa Yoruba dan Indonesia. Atau, dengan gerakan canggung namun tulus, ia menyanyikan lagu Nina Bobo yang manis dan lembut.
Wajahnya selalu dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi seorang calon ayah, serta kebahagiaan yang mendalam. Dewi dan Kartini juga, seperti saudara kandung atau belahan jiwa terdekat, saling menyayangi dan mengandalkan satu sama lain dengan tulus. Mereka dengan berani dan terkadang dengan riang dan gembira mengatasi berbagai kesulitan dan ketidaknyamanan fisik dan mental yang mereka alami selama kehamilan. Para wanita di desa seolah merawat anak perempuan atau menantu mereka sendiri, merawat mereka dengan sigap, terutama Nenek Inah dengan pengalaman dan kearifan bertahun-tahun memberikan nasihat dan kearifan tradisional yang berharga tentang kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak, memberikan kekuatan spiritual dan bantuan praktis yang besar bagi mereka. Rumah kecil dan sederhana mereka selalu dipenuhi dengan suara dorongan, dukungan, dan restu tulus. Dan akhirnya, ketika musim hujan yang panjang, keras, dan gelap di Sulawesi berlalu, dan musim semi yang hangat, cerah, dan singkat tiba saat semua makhluk hidup bangkit kembali. Dewi pertama-tama melahirkan seorang putri yang sehat dan cantik dengan rambut hitam legang dan mata yang cerdas, sangat mirip dengan ayahnya. Hanya beberapa hari kemudian, Kartini juga melahirkan seorang putra yang gagah dan tampan dengan mata biru yang kuat dan dalam seperti ibunya. Adebayo, yang sekaligus menjadi ayah dari dua anak yang menggemaskan, merasa seolah-olah ia telah mendapatkan segalanya di dunia, bahkan lebih. Ia diliputi kebahagiaan yang meluap dan keharuan yang tak terkendali. Dewi dan Kartini, yang begitu mendambakan menjadi seorang ibu, juga meneteskan air mata panas tanpa henti karena sukacita dan keharuan yang meluap. Rumah mereka yang kecil dan sederhana, namun penuh cinta kini dipenuhi dengan tawa ceria dan tangisan kuat kedua anak mereka, menjadi tempat peristirahatan paling hangat, penuh cinta, dan penuh vitalitas di dunia. Mereka menamai putri cantik mereka Kirana, yang berarti cahaya, yang indah, dengan harapan tulus, agar ia selamanya bersinar murni dan indah seperti fajar di langit Sulawesi. Dan untuk putra mereka yang gagah berani, mereka memberinya nama Banyu, yang berarti air, dengan harapan ia akan tumbuh kuat, berani, dan bijaksana seperti sungai-sungai perkasa di Sulawesi. Di dalam nama-nama indah itu, terkandung harapan tulus, berkah mendalam, dan cinta yang melimpah dari ketiga orang tuanya untuk dunia yang akan dijalani kedua anak mereka. Keluarga mereka kini lengkap, seperti sebuah lukisan yang indah dan harmonis. Waktu berlalu dengan tenang dan cepat, seindah dan seintens musim kemarau yang singkat di Sulawesi, di tengah hari-hari yang sangat bahagia, damai, dan penuh cinta. Kirana dan Banyu tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, ceria, aktif, dan cerdas. Di tengah udara bersih hutan Sulawesi dan cinta yang melimpah dari dua ibu yang penuh pengabdian dan seorang ayah yang lembut. Adebayo, Dewi, dan Kartini, meskipun terkadang canggung dan menghadapi kesulitan karena perbedaan pendapat, membesarkan kedua anak mereka bersama-sama dengan cara yang harmonis dan penuh pengabdian. Berdasarkan cinta yang mendalam, kepercayaan yang tak tergoyahkan, dan yang terpenting, hati yang tulus dan tanpa syarat untuk anak-anak mereka. Keluarga mereka mungkin sedikit berbeda dari bentuk keluarga pada umumnya, tetapi di dalamnya ada cinta yang jauh lebih besar, pemahaman yang mendalam, dan kebahagiaan sejati yang melimpah. Seperti danau Puso yang dalam dan luas, atau seperti hutan pinus yang indah dan tak berujung. Adebayo dengan lembut dan menarik mengajari anak-anaknya tentang budaya, etiket, dan cerita rakyat yang indah dari tanah airnya, Nigeria, bersama dengan bahasa Yoruba yang kaya. Dewi dan Kartini mengajari anak-anak mereka tentang seni dan tradisi yang kaya dan beragam dari Indonesia, bersama dengan lagu-lagu tradisional yang indah dan merdu, serta bahasa ibu mereka yang lembut, bahasa Indonesia. Kirana dan Banyu secara alami menyerap dua bahasa dan dua budaya yang berbeda seperti spons, dan berkat itu, mereka tumbuh menjadi anak-anak istimewa dan menggemaskan yang sehat dan kuat. Dengan hati yang lebih terbuka, dalam, dan kaya, serta kemampuan berpikir kreatif. Mereka adalah anak-anak yang paling diberkati di dunia, memiliki dua dunia
dan menerima cinta yang melimpah dari 3 orang tua, lebih dari siapapun di dunia. Rumah mereka selalu dipenuhi dengan lagu-lagu, cerita, dan tawa dari 2 negara yang indah. Penduduk desa Lembah Sunyi tidak lagi memandang keluarga mereka yang istimewa dan unik dengan mata aneh, berbisik-bisik di belakang, atau menuding. Sebaliknya, setelah lama menyaksikan secara langsung betapa dalamnya mereka saling menyayangi, mencintai, dan hidup dengan penuh pengabdian, serta betapa bahagianya mereka membesarkan kedua anak mereka dengan baik dan benar, mereka menunjukkan kekaguman yang mendalam dan rasa hormat yang tulus. Mereka menerima keluarga itu dengan hangat sebagai tetangga sejati dan anggota komunitas yang tak ternilai. Bulan dan tahun terus bergulir. Kirana dan Banyu tumbuh menjadi remaja yang membanggakan, siap untuk mengembangkan bakat dan kepribadian mereka masing-masing dan terbang ke dunia yang lebih luas. Adibayo, Dewi, dan Kartini juga menua bersama dengan indah dan tenang, saling memandang kerutan yang semakin dalam di wajah satu sama lain dan rambut yang memutih dengan tatapan penuh kasih dan haru. Rumah mereka yang kecil, sederhana, namun penuh cinta tetap menjadi ruang yang hangat, nyaman, dan penuh tawa, dan kisah cinta mereka yang istimewa dan ajaib. Bersama dengan pemandangan Sulawesi yang indah dan misterius, diceritakan dari mulut ke mulut oleh penduduk desa Lembah Sunyi dari generasi ke generasi. Seperti sebuah cerita rakyat atau legenda yang indah dan mengharukan. Suatu malam di musim kemarau yang sejuk dan damai, seluruh keluarga berkumpul dengan nyaman di beranda rumah panggung mereka di bawah taburan bintang yang gemerlapan. Mereka berbagi pisang goreng hangat dan teh serai yang harum sambil bercakap-cakap dengan riang. Di luar, suara jangkrik dan serangga malam menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Hati mereka dipenuhi dengan kedamaian dan cinta yang mendalam satu sama lain. Adebayo, dengan suara yang dipenuhi rasa syukur yang mendalam seolah mengenang tahun-tahun yang telah berlalu. Dan cinta, serta rasa hormat yang tak tergoyahkan kepada kedua wanita yang telah mengubah hidupnya dari akarnya, dengan tenang membuka mulutnya. Pada saat paling gelap, dingin, sepi, dan penuh keputusasaan dalam hidupku, kalian berdua muncul secara ajaib dan seperti takdir. Bagaikan hutan hujan yang luas dan agung ini. Satu pohon yang indah memberiku penghiburan yang hangat dan penuh kasih, serta harapan yang tak akan pernah padam untuk bisa menjalani hidup baru. Pohon kokoh lainnya memberiku keberanian yang tak terkalahkan dan kekuatan yang membara untuk bisa kembali berdiri dengan gagah di hadapan dunia. Dan kalian berdua, dengan segenap jiwa dan raga, telah mengajariku arti sebenarnya dari cinta abadi yang tanpa syarat dan pengorbanan, serta nilainya yang tak ternilai. Tanpa kalian, aku yang sekarang dan keluarga kita yang begitu indah ini tidak akan pernah ada. Terima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam, Dewi cintaku dan Kartini cintaku. Kalian adalah segalanya dalam hidupku, tempat peristirahatan abadi bagi jiwaku. Cinta terakhirku, satu-satunya dan selamanya. Dewi dan Kartini dengan air mata berlinang mendengar kata-katanya yang tulus dan mengharukan, menggenggam erat tangannya yang hangat dan mulai berkerut dengan tangan mereka yang lembut dan indah. Bagi kami pun, engkau adalah mercusuar yang menerangi jalan dalam kegelapan. Dan batu karang yang paling kokoh dan aman tempat kami bisa bersandar tanpa lelah di tengah badai yang mengamuk, sahut Dewi dengan lembut. Kartini menambahkan, suaranya mantap namun penuh emosi. Adebayo, berkatmu, kami berhasil mengatasi kesedihan masa lalu yang mendalam dan rasa kehilangan yang parah. Kami bisa kembali percaya pada cinta dengan tulus, bermimpi tentang kebahagiaan, dan membangun keluarga paling indah dan berharga di dunia ini. Kamilah yang harus selamanya berterima kasih padamu, bahkan seumur hidup pun tak akan cukup untuk membalasnya. Engkau adalah keajaiban dan berkah terbesar dalam hidup kami. Mereka saling menatap lama dengan tatapan cinta yang dalam dan hangat, dan saling tersenyum dengan senyum paling bahagia dan terindah di dunia. Cinta mereka yang istimewa dan ajaib, seperti aurora misterius dan indah yang selamanya menerangi langit malam, akan selamanya saling berpelukan erat, saling menghangatkan.
dan terus bersinar cemerlang tanpa henti. Kisah cinta yang ajaib, indah, dan mengharukan antara seorang pria dan dua wanita yang dimulai secara kebetulan dan ajaib di sebuah desa kecil di Sulawesi. Dengan demikian akan bergema selamanya dan dengan indah di seluruh dunia, murni dan indah seperti embun pagi di lembah sunyi. Epik keluarga besar mereka yang agung kini baru saja dimulai, melangkah lebih kuat dan cemerlang menuju babak baru yang penuh harapan, keharuan, dan cinta. Dan kisah cinta mereka yang indah di setiap momen yang mereka habiskan bersama akan abadi seperti hutan hujan Sulawesi yang tak berujung. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Dukungan Anda melalui ikuti suka dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang hangat. Semoga kisah hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan di hari Anda yang mungkin terasa sepi dan melelahkan.